Pagi itu di tahun 169 Hijriah, awan kelabu menggantung di langit ketika kabar duka menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam. Khalifah Al-Mahdi telah wafat dalam perjalanan di masa Badhan. Di dalam istana Abbasiyah, suasana penuh ketegangan. Para pejabat tinggi dan panglima berkumpul dengan raut wajah penuh tanda tanya. Siapakah yang akan memimpin setelahnya? Namun jawaban itu sudah jelas. Musa bin Al-Mahdi, putra sulung sang khalifah, segera dibayat dengan gelar Al-Hadi, meneruskan tampuk kepemimpinan yang diwariskan kepadanya. Musa Al-Hadi adalah seorang pemuda gagah, penuh semangat, dan dikenal lebih tegas dibanding ayahnya. Sejak kecil, ia dibesarkan di lingkungan istana, dididik dengan strategi politik, ilmu pemerintahan, dan seni perang. Ia memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, tetapi juga dikenal dengan temperamennya yang keras. Saat naik takhta, ia dihadapkan pada tantangan besar, menjaga stabilitas dinasti Abbasiyah, menghadapi lawan-lawan politik, dan mempertahankan otoritasnya. Namun, sejak awal pemerintahannya, ada satu hal yang mengusiknya. Ayahnya telah menetapkan bahwa setelahnya, takhta akan jatuh ke tangan adiknya, Harun. Ini adalah keputusan yang sulit diterima Al-Hadi. Ia menginginkan putranya sendiri, Ja'far, sebagai penerus. Tetapi perjanjian resmi telah ditandatangani, dan sumpah telah diambil. Di balik layar, ada sosok lain yang berperan besar dalam konflik ini. Khaizuran, ibu Al-Hadi dan Harun. Ia bukan perempuan biasa. Sebagai mantan budak yang kemudian menjadi permaisuri Al-Mahdi, Khaizuran memiliki pengaruh besar dalam istana. Selama masa Al-Mahdi, ia aktif dalam pemerintahan, mengatur berbagai keputusan penting. Namun Al-Hadi tidak menyukai campur tangan ibunya dalam urusan negara. Sejak awal pemerintahannya, ia membatasi peran Khaizuran. Ia melarang ibunya bertemu dengan para pejabat, dan mengeluarkan keputusan yang menegaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan. Ini menimbulkan ketegangan di dalam istana. Meski dilarang, Khaizuran tetap menjalankan pengaruhnya melalui jalur tersembunyi, terutama dengan mendekati para pejabat yang masih setia padanya. Sementara itu, di luar istana, dunia Islam tidak sepenuhnya tenang. Di Madinah, seorang keturunan Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Hasan, mulai merasa bahwa pemerintahan Abbasiyah telah jauh dari keadilan. Ia mengumpulkan para pengikutnya dan mengobarkan perlawanan. Mereka bergerak menuju Mekah, berharap mendapatkan dukungan rakyat. Al-Hadi tidak tinggal diam. Ia segera mengirim pasukan untuk menghadang mereka. Pertempuran terjadi di Fak, dekat Mekah. Pasukan Abbasiyah jauh lebih besar dibanding pasukan Husain. Setelah perlawanan sengit, kelompok Husain kewalahan. Mereka akhirnya dihentikan sepenuhnya. Kejadian ini mengguncang dunia Islam. Di Kufah, Basrah, Persia dan berbagai wilayah lain, orang-orang mulai mempertanyakan pemerintahan Abbasiyah. Banyak yang menganggap Al-Hadi terlalu keras dalam menindak lawannya. Namun, Al-Hadi tidak hanya menghadapi tantangan politik. Ekonomi juga menjadi salah satu aspek penting dalam pemerintahannya. Ia mewarisi kondisi keuangan yang cukup stabil dari ayahnya, tetapi ia memiliki kebijakan sendiri. Ia memperketat pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran negara, memastikan bahwa pajak dikumpulkan dengan lebih ketat. Ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pedagang dan rakyat kecil, yang merasa terbebani dengan kebijakan fiskalnya. Selain itu, hubungannya dengan para ulama juga cukup beragam. Sebagian mendukungnya karena ketegasannya dalam menegakkan otoritas negara, tetapi ada pula yang mengkritiknya karena dianggap kurang memberi ruang bagi para cendekiawan dalam pengambilan keputusan. Al-Hadi lebih mengandalkan para pejabat administrasi dan panglima militernya dibanding para ulama dalam kebijakan negara. Di dalam istana, ketegangan antara Al-Hadi dan Khaizuran mencapai puncaknya. Al-Hadi semakin yakin bahwa ibunya masih berusaha mendukung Harun untuk naik takhta. Ia merasa tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Beberapa sumber menyebut bahwa suatu hari, ia memanggil orang-orang kepercayaannya dan mengeluarkan perintah tegas, siapapun yang mendukung Harun, harus disingkirkan dari pemerintahan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi.
Pada suatu malam, Al-Hadi ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamarnya. Penyebabnya masih menjadi perdebatan hingga kini. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia wafat karena sakit yang tiba-tiba menyerangnya. Tetapi, ada pula bisikan di dalam istana yang menyebut bahwa kepergiannya bukan sekadar musibah biasa. Dengan wafatnya Al-Hadi, Kaizuran segera bergerak cepat. Harun al-Rasyid, putra kesayangannya, segera dinobatkan sebagai khalifah. Kaizuran berhasil memastikan bahwa tahta jauh ke tangan yang diinginkannya, seperti yang telah diimpikannya sejak lama. Pemerintahan Al-Hadi berlangsung singkat, hanya sekitar 1 tahun. Namun, dalam waktu yang singkat itu, ia telah menciptakan banyak perubahan, membentuk kebijakan yang berani, dan meninggalkan banyak tanda tanya. Rakyat mengenangnya sebagai khalifah yang tegas dan kuat, tetapi juga sebagai pemimpin yang meninggalkan berbagai konflik yang baru mereda setelah kepemimpinan Harun al-Rasyid. Sejarah mencatatnya sebagai sosok yang berusaha memperkuat otoritas Abbasiyah, tetapi juga harus menghadapi dinamika kekuasaan yang begitu rumit di dalam istana.